Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang masih di waktu duha ini menjelang siang. Kita bisa berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kalapas, kemudian Ketua Pelaksana Panitia, dan yang kita hormati tim Surau TV, serta tentu yang tak mungkin kita luputkan salam penghormatan kepada bapak-bapak, abang-abang dan saudara-saudara santri Lapas Muaro, Kota Padang. Bagaimana kabarnya abang-abang? Alhamdulillah. Kali ini adalah kali kedua kita bertemu di masjid yang kita cintai ini. Setelah bulan Desember yang lalu, tahun 2022. Masih ingat abang-abang? Alhamdulillah. Dengan izin Allah, hari ini tanggal 30 September bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita bisa bertemu kembali. Para hadirin, abang-abang semua yang saya hormati, karena kita mengaji tidak lama, yaitu sampai selesai, saya harap kita semua menyimak dengan baik, apalagi ada titipan hadiah untuk kita, yaitu uang kontan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya hadiah dari Allah itu adalah hadiah yang terindah, yang tak mungkin bisa dibalas oleh apapun. Judul kita, abang-abang semua, yaitu janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Itu diambil dari potongan ayat Al-Quran, yang kalau kita cek ke dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 ayat di Al-Quran. Berapa ayat? 4. Ingat-ingat, nanti malah tahu ditanya. Ingat, ada 4 ayat di dalam Al-Quran atau 4 tempat Allah melarang kita jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di surat Al-Baqarah juga, yang ketiga di surat Al-An'am, dan yang keempat di surat An-Nur. Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nur. Kita coba bahas dulu judulnya.
Kata Allah, janganlah la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Boleh jadi kita bertanya, mengapa Allah tidak mengatakan janganlah kalian ikuti syaitan? Pernahkah kita bertanya, bapak-bapak, abang-abang dan saudara-saudara semua, kita bertanya, kenapa judulnya bukan jangan ikuti syaitan? Kenapa pakai kata langkah-langkah, khutuwat? Jawabannya, karena tidak mungkin ada orang berakal mau ikut syaitan. Tidak mungkin ada orang berakal mau mengikuti syaitan. Kalau ditanya sama kita, Bapak mau ikut syaitan gak Pak? Gak mau. Tapi banyak di antara kita, langkah-langkahnya kita ikuti, step by stepnya kita ikuti. Jadi syaitan itu punya step by stepnya, tahap-tahapnya dalam menggoda manusia. Sekarang pertanyaan lagi, siapakah syaitan? Syaitan itu, para hadirin, itu sifatnya, bukan makhluknya. Siapa? Sifat, bukan makhluknya. Oleh karenanya tidak ada makhluk bernama syaitan. Itu sifat. Makhluk Allah yang diperintahkan ibadah ada berapa? 3. Malaikat, jin, manusia. Adakah syaitan? Enggak ada. Kemana syaitan masuk? Nanti kita bahas sebentar lagi. Malaikat taat semuanya. Jin ada yang taat, ada yang durhaka. Manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Kalau ada jin durhaka, berarti dia disebut dengan syaitan. Dan bosnya bernama iblis. Nah, iblis itu bosnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi namanya iblis. Jenderalnya syaitan, iblis. Sebagaimana juga manusia, kalau dia durhaka disebut dengan syaitan. Walaupun mungkin marah dia disebut dengan syaitan, apalagi dipanggil syaitan. Mana dalilnya? Semua kita pasti hafal, yaitu surat An-Nas. Surat apa Pak? An-Nas. Apa kata Allah Ta'ala? Minal jinnati wan nas. Sebelum itu, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berlindung dari godaan syaitan yang selalu membisik-bisiki ke dalam dada manusia, yang dia terdiri dari jin dan manusia. Berarti sudah paham kita ya, apa itu syaitan? Syaitan sifat. Kenapa disebut dengan syaitan? Karena dia dilaknat Allah. Kenapa dilaknat Allah? Karena dia durhaka. Jadi syaitan itu artinya al-mal'un, yang dilaknat, al-mubta'ad, yang dijauhi, an rahmatillah, dari rahmat Allah. Itu dia syaitan. Maka jangan ikuti langkah-langkah jin yang durhaka dan langkah-langkah manusia yang durhaka. Itu maksudnya. Kalau ada di antara kita
biasanya nggak pernah sholat. Kemudian alhamdulillah dapat hidayah sholat berjamaah lagi, masya Allah. Kemudian ada teman mengatakan, ngapain sholat? Kamu masih tatoan, ngapain sholat? Mendingan saya walaupun nggak tatoan, saya nggak sholat, daripada kamu sholat tapi kamu tatoan. Maka orang yang mengatakan ini, dia sama dengan syaitan. Walaupun dia nggak suka dibilang syaitan, tapi hakikatnya ketika dia melarang orang dari berbuat baik, maka dia syaitan. Karena tugas syaitan itu apa? Innama ya'muru al-fahsya'i wal munkar, dalam surat An-Nur ayat 21. Kata Allah Ta'ala, syaitan itu menyuruh orang untuk berbuat apa? Keji dan mungkar. Kemudian syaitan juga punya sifat suka membisik-bisiki agar kita pelit. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu membisik-bisiki kalian miskin dan membisik-bisiki kalian untuk berbuat perbuatan keji. Kalau ada di antara kita mau berinfak, ada kotak infak sini? Ada ya? Tiba-tiba enggak jadi kita infak. Kalau saya infak nanti kurang uang belanja saya. Maka berarti yang membisik itu siapa namanya? Syaitan, dari kalangan jin. Sekarang kalau kita berbuat baik sama teman kita, dilarang oleh teman lain, berarti teman lain yang melarang juga namanya syaitan. Tapi jangan kita panggil, oh setan. Jangan kita panggil demikian. Cukup kita tahu sifat syaitan ada semuanya itu. Cukup kita tahu tanpa kita memanggil dengan panggilan syaitan. Bapak-bapak dan abang-abang serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah, syaitan seperti apa langkahnya menggoda kita? Ada beberapa langkah. Yang pertama, supaya kita tidak digoda syaitan, kita harus tahu, pertama sekali syaitan menggoda kita, langkahnya seperti apa, ya kan? Planningnya syaitan gimana? Khutwat itu artinya juga planning bahasa Inggrisnya. Seperti apa dia rencananya? Syaitan itu menggoda kita dimulai dari dosa yang paling besar. Dia coba dulu dari yang paling maksimal sampai nanti yang minimal. Bukan dari minimal dulu. Dia tidak menggoda kita dari yang minimal, dari yang paling maksimal dulu. Kira-kira apa? Dosa apa kira-kira? Digodanya kita untuk berbuat syirik dan kufur. Oleh karena itu, pelajaran yang paling pertama harus kita pelajari adalah tauhid, akidah yang benar, supaya tidak jatuh ke dalam syirik. Termasuk syirik mendatangi tukang ramal. Minta tolong sama keluarga, tanyakan sama dukun, kapan kita keluar dari penjara ini? Ramal, minta ramalan sama dukun. Tanyakan sama dukun, berapa vonis kita di sini? Misalnya. Minta sama dukun, santet Pak Hakim. Itu perdukunan, dosanya syirik besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi syaitan menggoda kita dari situ dulu. Atau kita bilang sama istri, supaya kita cepat kaya, karena abang udah gak kerja lagi dek, kamu pakai dukun jualan nasinya supaya laris. Itu juga merupakan
kesyirikan. Syirik kecil atau besar? Syirik besar. Jadi dari situ setan menggoda kita. Kalau berhasil, turun lagi ke bawah. Kalau tidak berhasil, lewat apa atau apa langkah setan lagi? Langkahnya yang kedua adalah menggoda kita untuk melakukan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah Nabi ajarin kita. Kata setan, lakukan aja. Itu kan baik. Jadi dikasih kita keraguan dalam berpikir, kerancuan dalam berpikir, agar kita sangka itu baik. Akhirnya kita lakukan. Apa contohnya? Contohnya yang insya Allah gak ada orang lakukan. Kalaupun ada berarti sudah parah sekali. Salat subuh 3 rakaat. Salat subuh 3 rakaat. Boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Tidak boleh. Berarti dia telah melakukan suatu ajaran yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan, tanpa perlu kita sebut contoh-contohnya, contohnya sangat banyak, yang tidak pernah diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia merupakan salah satu langkah setan menggoda kita. Maka itu bapak-bapak, abang-abang, dan saudara-saudara semua, pastikan ibadah kita sudah sesuai sunnah. Salat berjamaahnya, baca Qur'annya, puasanya, sedekahnya, salat duhanya, cara kita berpenampilan, bukan harus pakai jubah ya. Bukan harus pakai jubah, maksudnya cara berpenampilan. Seperti apa kita penampilan? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara kita berpikir juga. Cara kita berpikir apakah sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan buat-buat perkara baru dalam agama. Tapi dalam urusan dunia boleh kita berkreasi. Sebagaimana abang-abang di lapas mungkin punya kreativitas kan dalam urusan dunia. Boleh atau boleh? Sangat boleh. Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi dalam urusan agama kita harus mencontek. Kemana conteknya? Ke Quran dan ke hadis-hadis yang sahih. Dalam urusan dunia kalau bisa jangan contek. Kalaupun contek, modifikasi. Sebagaimana kata orang sekarang ATM, amati, tiru, modifikasi. Boleh kan modifikasi? Boleh. Tapi agama enggak boleh dimodifikasi. Motor, mobil, rumah silakan dimodif, asalkan tidak menimbulkan keanehan. Tapi agama, ibadah tidak boleh dimodifikasi. Langkah keberapa itu? Kedua. Ketiga, kalau syaitan enggak mampu, turun lagi syaitan ke bawah. Dia ajak kita melakukan dosa besar. Di antaranya adalah, mohon maaf abang-abang ya, harus kita contohkan. Di antaranya dosa besar adalah makai narkoba. Apalagi makai dan jual narkoba. Apa kata syaitan? Dibisikin ke telinga kita. Dia bilang, anggap saja nama kita Fulan. Kamu mau nyari uang halal sekarang? Gak usah. Cari yang haram saja susah. Apalagi yang halal katanya. Kalau kamu mau cepat kaya, anak-anak kamu kan kuliah di pesantren tuh. Lihat itu. Syaitan bilang, anak-anak kamu kuliah di pesantren. Pesantrennya kan mahal. Maka gak apa-apa, kamu jual narkoba gak apa-apa. Supaya anak kamu sekolah pesantrennya selesai 6 tahun, dari SMP sampai SMA. Boleh kamu jualan narkoba demi anak-anak kamu sekolah di pesantren. Jualanlah. Atau kalau kamu lagi masalah,
daripada kamu marahin istri, mukul istri. Dan itu kan gak boleh juga mukul istri, mukul muka gak boleh maksudnya. Lebih baik kamu pakai aja. Itu kira-kira godaan atau bukan? Kalau kamu pakai, kamu gak akan mukul dia katanya. Nah seperti itu syaitan menggoda manusia. Setelah tidak berhasil menggoda manusia dari langkah kedua, dia coba langkah ketiga melalui dosa besar. Di antaranya adalah, mohon maaf, memakai narkotika. Apalagi menjual. Maka abang-abang semua, kalau sayang kita sama anak cucu kita, sayang kita dengan anak cucu kita, jangan ambil langkah itu. Itu langkah yang sangat-sangat keliru. Jangan ambil langkah itu. Ada kisah di zaman Bani Israel. Bapak, abang-abang, ada seorang pemuda yang ahli ibadah, digoda oleh syaitan, dan dia harus milih membunuh atau berzina atau minum minuman keras, khamar. Menurut kepala dia, pikiran dia, yang paling ringan adalah minum khamar, karena hanya merusak dirinya sendiri, tidak merusak orang lain. Kalau membunuh, merusak orang lain, bahkan menghilangkan nyawa. Kalau berzina, merusak kehormatan wanita. Akhirnya dia pilih apa? Minum. Padahal Nabi kita mengatakan bahwasanya khamar itu adalah kunci segala keburukan. Kunci keburukan itu namanya khamar. Termasuk juga narkotika, kunci segala keburukan, karena hilang akal kita. Islam itu hadir ke dalam hidup dan kehidupan kita untuk menjaga 5. Menjaga apa? 5 hal. Menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan kehormatan. Ingat-ingat, mana tahu ditanya. Islam hadir, para hadirin bapak-bapak, abang-abang semua, menjaga 5 hal yang sangat berharga. Jiwa, agama, kehormatan, kemudian nyawa, jiwa sudah tadi, akal, dan harta. 5 ini. Makanya siapa saja yang telah melakukan tindakan yang berdosa atau kejahatan atau kriminal, berarti dia melanggar salah satu dari yang 5 ini. Sebutlah, apa kira-kira kesalahan yang kita lakukan, baik kita ditangkap maupun yang enggak ditangkap. Kan tidak semua orang yang, bukan berarti enggak ditangkap, enggak dipenjara, bukan berarti dia salah, enggak salah kan? Sebagaimana yang dipenjara bukan berarti dia pasti salah. Ada 5. Ada berapa? 5. Jadi setiap orang melakukan dosa boleh jadi melanggar salah satu dari yang 5. Sekarang minuman keras, melanggar apa dia? Melanggar akalnya, menyakiti akalnya. Narkotika demikian. Akhirnya pemuda tadi yang rajin ibadah, dia minum miras, kemudian hilang akalnya, dia berzina. Karena khawatir ketahuan zina, dia bunuh wanita yang dia zinai itu. Lihat itu. Hanya karena miras, terjadilah tindakan dosa berikutnya. Apa itu? Zina dan pembunuhan. Berarti hal-hal yang menghilangkan akal seperti zina, seperti minuman keras dan narkoba, itu bisa melahirkan dosa-dosa berikutnya. Maka hati-hati. Langkah yang keempat. Yang pertama apa Bapak? Syirik. Yang kedua, melakukan yang tidak dicontohkan atau diperintahkan Nabi. Yang ketiga, di bawahnya, melakukan dosa besar. Yang keempat, langkah berikutnya, kita disuruh oleh syaitan, diwisik-wisiki melakukan dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Sekali-kali berbohong. Tapi kalau sering berbohong, dosa besar. Sekali-kali berbohong. Ingat, berbohong itu biasanya
biasanya melahirkan kebohongan berikutnya. Betul? Melahirkan kebohongan berikutnya. Maka dari itu jangan pernah kita berbohong. Apalagi mengajarkan anak berbohong. Mengajarkan anak berbohong. Berbohong itu merupakan ciri khasnya iblis. Iblis, dia bekerja sama dengan dukun. Dia mencuri berita dari langit, jin. Kemudian dia tebarkan berita bohong. Dari 100 perkataannya hanya 1 yang benar. Itu yang dipercaya oleh dukun, dan itu yang disampaikan oleh dukun kepada pasien-pasiennya. Maka itu bapak-bapak, para hadirin semua, jangan pernah berbohong. Makanya sejak SD kita diajarkan oleh guru kita apa? Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi jangan bohong. Di antara hal yang harus kita lakukan, jujur ketika diinterogasi polisi, penyidik. Jangan bohong. Karena penyidik kan juga punya ilmu. Dia tahu ini yang ditanya berbohong. Maka kita tidak boleh berbohong. Orang Arab mengatakan as-saraha raha. Terus terang itu menenangkan hati. Siapa yang berbohong, dia akan dihantui dengan kebohongannya. Akan terus datang bayangan-bayangan dosa berbohong. Maka jangan berbohong. Jujur saja. Karena kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Percayalah. Kejujuran menyelamatkan seseorang. Rasulullah bersabda alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib bagi kalian jujur, kata Nabi SAW. Karena kejujuran membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang kepada surga. Di antara rahasia kenapa Nabi sukses SAW dalam berdagang apa? Jujur. Dagangan siapa yang Nabi jual? Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Nabi menikah dengan Khadijah. Kenapa cepat lakunya? Karena jujur. Dan silakan kita tanya kepada para pengusaha yang sukses, yang memulai usaha dari nol, kenapa dia mencapai kepada puncak kesuksesan dalam bisnisnya? Juga karena jujur. Maka dari itu, bapak-bapak, abang-abang, lebih baik kita jujur. Walaupun tantangannya ditahan 10 tahun, daripada kita bohong untuk mendapat tahanan yang ringan 1 tahun. Jujur aja. Berani berbuat, berani menanggung resiko. Kita harus gentleman. Kita harus jantan. Berani berbuat, berani menanggung resiko. Jujur. Kalau kita jujur, Allah terima taubat kita. Tapi manakala bapak-bapak, abang-abang, saudara-saudara semua tidak jujur dengan penegak hukum, tidak jujur dengan penyidik, tidak jujur dengan jaksa, dengan hakim, dengan semua aparat hukum, maka taubat kita nggak akan terima. Percaya itu. Ingat kata-kata saya, taubat kita kalau kita bohong dalam hukum yang kita sedang jalani ini, nggak jujur kita bolak-balikkan faktanya, kita sembunyikan fakta yang ada, maka Allah tidak akan terima taubat kita, justru akan Allah persulit proses hukum kita. Percayalah. Tapi jujur kita, jujur, lurus aja jalannya, lurus. Kata orang Jakarta, lempeng. Gak belok kiri, gak belok kanan, lempeng aja. Lurus kita, Allah tolong kita, percayalah. Karena hakim tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Hakim tertinggi siapa? Allah. Allah hakim tertinggi. Allah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling bijaksana. Jadi kita jangan ragu. Yang penting kita jujur. Walaupun tantangannya kurungan yang lebih lama, tapi akan ada keajaiban insyaallah. Yang kelima, dikit lagi. Langkah syaitan yang kelima,
enggak berhasil membuat kita jatuh ke dalam dosa kecil, dijatuhkannya kita ke dalam perkara-perkara yang boleh dan tidak bermanfaat. Apa contohnya? Boleh tapi enggak bermanfaat. Contohnya Pak? Apa contohnya? Banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Boleh gak tidur? Boleh kan? Boleh tidur, gak dosa kan? Tapi bermanfaatkah banyak tidur? Tidak bermanfaat. Banyak ibadah-ibadah yang kita lewatkan karena tidur, walaupun kita rajin sholat wajibnya. Ketika azan zuhur kita sholat, habis zuhur tidur lagi. Asar sholat, habis asar tidur lagi. Maghrib nonton, walaupun nontonnya bukan tonton haram, mubah, tapi di situ setan masuk. Kalau sudah berhasil setan menggoda kita yang mubah, yang boleh-boleh saja, dinaikin ke yang dosa kecil. Dosa kecil berhasil dinaikin ke dosa besar. Dosa besar berhasil dinaikin ke amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya. Dinaikin lagi kalau berhasil ke dalam apa? Syirik. Itu cara setan. Tapi dia mulai dari yang paling tinggi dulu. Dari yang paling tinggi. Jadi kita dijatuhkan ke dalam lembah. Nama lembah itu lembah boleh. Oh itu kan boleh ya. Tapi bolehnya berlebihan. Misalnya olahraga tiap hari, tapi baca Quran enggak? Coba dibalik. Baca Quran tiap hari, olahraga sehari atau 2 hari. Sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Olahraga boleh atau haram Bapak-bapak? Boleh. Tapi pagi olahraga, siang olahraga, sore olahraga, malam olahraga. Setiap hari demikian, itu tidak bagus. Coba tanya sama atlet, bagus gak? Tanya sama ahli olahragawan, bagus gak tiap hari kayak gitu? Gak bagus. Apalagi dalam agama. Dalam pandangan ahli saja tidak bagus, apalagi dalam pandangan agama Islam. Yang terakhir, yang keberapa itu? 6. Diujinya kita atau digoda oleh syaitan meninggalkan yang lebih baik. Kita kerjakan yang baik, yang lebih baik kita tinggalkan. Apa contohnya? Tidak salat sunnah rawatib. Ya. Berarti kita meninggalkan yang lebih baik. Betul? Atau kita disibukkan dengan yang baik supaya kita tidak melakukan yang lebih baik. Sibuk kita baca Quran, baik gak? Tapi sudah iqamah kita masih baca Quran. Mana yang lebih baik? Segera sholat supaya kita gak telat, atau lanjutkan baca Quran? Lanjutkan baca Quran. Seperti itu. Atau bapak-bapak, misalnya antara azan dan iqamah, paling yang bagus apa? Antara azan dan iqamah, apa paling bagus? Paling bagus doa kan? Setelah kita salat sunnah rawatib, doa paling bagus. Tapi bapak-bapak malah baca buku. Baca buku bagus kan? Tapi ketika itu yang paling afdol adalah berdoa. Maka itu seperti itu cara setan menggoda manusia. Ingat ada 6 langkah. Terakhir bapak-bapak, supaya kita tidak digoda setan, hafal doa berikut ini. Yang pertama, sering-sering membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafal semuanya? Hafal. Alhamdulillah. Sering-sering baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, baca zikir pagi dan petang. Ada zikir khususnya tentang supaya tidak digoda syaitan. Apa itu? Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku, mim baini yadayya, dari arah depan jaga aku, wa min khalfi, dari arah belakang, wa min fauqi, dari atas, wa an yamini, dari kanan dulu, wa an shimali, dari kiri.
wa min fauqi dari atas, wa a'udzubika an ugtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu aku tergoda dari arah bawah. Berarti kita itu digoda setan dari berapa arah? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Berapa arah? 6 ya? 6 arah. Tadi langkahnya juga berapa? Langkahnya 6, arahnya juga 6. Langkah setan menggoda kita 6 step, 6 tahap. Dari yang paling maksimal atau yang paling minimal? Yang paling maksimal dulu. Dia tidak mulai dari yang paling bawah, enggak. Dari yang paling tinggi dulu. Kalau sudah berhasil syirik kita, naudzubillah. Syirik manusia, jangan kita lah. Kalau manusia kan lebih umum. Kalau ada manusia syirik berhasil, maka ditinggalin sama syaitan. Kenapa? Karena sudah jadi ikhwanus syayatin, sudah jadi saudara-saudara syaitan, ditinggalin. Jadi yang ditinggalkan syaitan itu 2. Yang akan ditemani syaitan itu yang ketiga. Yang 2 ini ditemenin terus, ditinggalin sama syaitan. Yang pertama, syaitan tinggalkan orang yang sudah seperti dia, sudah sama-sama syaitan, udah jadi syaitan juga, udah nggak perlu dilatih lagi gitu. Sama kayak seseorang melakukan maksiat, udah pakar dia melakukan maksiat, kan nggak dilatih lagi. Nah seperti itu juga, sudah bermaksiat dia, sudah jadi induk angkangnya, sudah jadi atasannya, syaitan tinggalin. Paling dipantau-pantau. Yang kedua yang juga ditinggalkan syaitan adalah ditinggalkan karena nggak mampu syaitan menggodanya, orang-orang yang ikhlas. Nah kita mau jadi mana? Kalau yang tadi syaitan tinggalin bukan karena nggak mampu, syaitan cari mangsa baru, itu maksudnya. Kenapa orang-orang kafir ditinggalin syaitan? Syaitan cari mangsa baru yang nanggung imannya. Tapi yang bagus imannya, yang ikhlas imannya, sebagaimana kata syaitan, sungguh aku akan sesatkan hamba-hambamu illal mukhlasin, kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Syaitan tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita mau tidak digoda syaitan, kuncinya apa? Ikhlas beribadah kepada Allah. Apa kuncinya Bapak? Ikhlas beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, yang terus syaitan berusaha menggodanya, yang nanggung imannya, kadang ke kanan, kadang ke kiri, enggak lurus imannya, pelin-pelan. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Mereka pelin-pelan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, kata Allah dalam surat An-Nisa. Orang yang pelin-pelan dalam sisi keimanan, dia akan mudah digoda syaitan. Nah bapak-bapak pilih yang mana nih pak? Abang-abang, nomor 1 enggak digoda syaitan karena sudah jadi syaitan. Nomor 2, tidak digoda syaitan karena dia ikhlas. Nomor 3, masih digoda syaitan karena dibilang ikhlas belum, dibilang kafir belum, masing-masing digoda. Mau jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 2 ya. Berarti mari kita latih keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Doa terakhir supaya kita dijaga Allah, tidak mudah digoda oleh syaitan. Saya baca, ikuti ya. Saya baca, ikuti. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu versi panjangnya. Kalau susah versi pendeknya. Hafal sekarang juga. Allahumma ati nafsi taqwaha. Selesai. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ulang lagi supaya hafal. Allahumma ati
nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Saya terjemahkan, bapak-bapak dengar. Allahumma, ya Allah, ati, berikanlah. Kita sering baca Rabbana atina. Apa arti atina? Berikanlah kami, kan? Allahumma, ya Allah, ati, berikanlah nafsi. Apa itu nafsi? Diriku, jiwaku. Taqwaha, ketakwaan. Udah itu aja. Ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus baca itu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma, ya Allah, ati, bukan ha, ati, berikanlah nafsi, jiwaku, taqwaha, ketakwaan. Mana bapak-bapak yang paling tua di sini? Paling tua, Pak? Ada 70, Pak? 78 ada? Mana Bapak? 78, Bapak? Saya mau kasih hadiah, Pak. Titipan. Coba, Pak. Ya, Pak. Berdiri, Pak. Kalau ada mikrofon bisa dioper, Bang. Baik. Buat beliau atau buat yang lain? Yang lain ya. Ya, Pak. Coba Bapak baca doa tadi, Pak. Bisa, Pak? Coba, Pak. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Ati. asih Ati. asih Ati. hati Ya, nafsi nafsi taqwaha. taqwana Ya, taqwaha. taqwana Ya. taqwaha. Bapak mau yang merah atau yang biru, Pak? Ya. Mau merah atau biru, Pak? Yang merah aja, yang merah. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kampung, Pak? Mana kampung, Pak? Bayang Pasar Baru. Mudah-mudahan bulan Pak bisa keluar ya. Amin. Ya. Baik. Masih ada abang-abang 102 pertanyaan. Sebelum kita buka pertanyaan dari saya ingin buka pertanyaan dari abang-abang jika ada. Ada abang-abang yang ragu, yang ingin ditanya? Baso Minang mulia. Baso Paikumbuah lobi lanca. Baso mudia ancak bona. Kalau ada orang mudia siko. Mudia Paikumbuah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, silakan Pak. Pakai mikrofon, Pak. Abang-abang, mari kita jaga suara sebentar, Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya mau tanya, Pak. Ya. Ciri-ciri orang yang sudah tergoda setan, Pak. Ya. Ciri-ciri orang yang sudah tergoda syaitan. Yang pasti cirinya malas ibadah. Kemudian semangat maksiat. Itu aja cirinya. Malas ibadah, semangat maksiat. Itu kata kuncinya. Siapa saja yang semangat maksiat pasti malas ibadahnya. Berarti dia sudah tergoda syaitan.
Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau kasih hadiah buat Bapak yang pakai tongkat. Bisa pegang mikrofon, Pak? Halo Pak. Ya, saya nama Pak. Saya nama Nama Bibio. Pak Bibio. Ya. Judul pengajian gitu, Pak? Hah? Judul kajian gitu? Pengajian bahasa Pak. Nah, itu semua ya. Iya, iya. Hadiah buat Bapak, hadiah. Pak Bibio dapat hadiah, Pak Bibio. Sama-sama Pak. Pak Bibio. Sebentar, Pak. Sebentar. Pak Bibio. Itu jangwi apa itu insyaallah membawa Pak ke surga tuh, Pak. Mudah-mudahan apa istiqomah, Pak ya. Insyaallah. Baik, pertanyaan terakhir. Yang doa untuk orang anaknya sakit. Oh ya. Baik, mari kita dengar pertanyaan dan permintaan. Awak minta tolong mendoakan anak awak, Pak, yang bernama Excel Maiko bin Devino, kelas 1B, yang mengidap penyakit virus di kepala atau meningitis, yang berada di rumah sakit Bangko yang dirujuk RSUD Raden Matahir Jambi. Nama Devriko, kelas 1B. Terima kasih, Pak. Kita doakan kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah anak kami bernama Devriko, bernama Excel Maiko bin Devriko. Amin ya Pak. Ya Allah, saya yang doa, Bapak amin ya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Excel Maiko bin Deviko, ya arhamar rahimin. Antas syafi, la shifaa illa shifauk. Itu doa kita ya. Dan doa yang paling bagus kita teruskan di dalam sholat kita, di waktu sujud kita. Mari kita sama-sama doakan namanya Excel Maiko. Excel Maiko, anak dari Bang Devriko atau Deviko. Kamar 1B. Mana Bang tuh Bang? Ya. Mudah-mudahan anak abang capek sehat Bang ya. Hadiah untuk anak abang. Saya tutup abang-abang. Kata Nabi kita alaihissalam, Al-muslim kalbunyan, al-muslimuna kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang-orang Islam itu seperti bangunan, menguatkan satu sama lainnya. Akhirnya terasa di kita, anak udah kita sedang sakit, kita doakan. Nanti kalau anak kita sakit, didoakan pula. Maka itu mari kita doakan anak beliau dan doakan keluarga kita di rumah. Nah, udah. Kak kita buka pertanyaan balik. Hadiah, bah, udah toga. Ya, kita buka hadiah dah. Ya, hadiah dari awal kok. Untuk yang muda. Tadi yang apa-apa saja. Coba. Saya namo adik kita kok. Ya kok. Kok. Ndak, belakang udah saya, belakang udah saya namo.
Iko dan Mado ke belakang. Dak belakang muda mana? Saya namo. Willy Pak. Willy. Baik, Willy. Berapa lama Willy di Sikon Insya? Berapa lama? Setahun. Rencananya? Setahun. Mudah-mudahan sampai keluar ya. Amin Pak. Pertanyaan untuk Willy. Tolong Willy sebutkan langkah-langkah setan tadi. Lah hafal. Nggak hafal. Doa yang tadi kita baca apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Berapa mau Willy? Dua Pak. Dua. Cukup untuk nikah nak. Cukup untuk nikah? Enggak. Lah nikah? Alun Pak. Alun nih. Mudah-mudahan sampai nikah ya. Keluar dari Sikon sampai ya. Lah. Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Itu aja udah ya. Apa-apa sadonyo. Mudah-mudahan nanti Siko keluar sadonyo. Sadonyo tanpa kecuali. Kita buat longang lapas kok. Tapi dengan cara yang betul, dengan cara yang benar kita buat sepinya, jangan kabur maksudnya. Ya, maka jujur kepada Allah, taati aturan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Ini saja. Terima kasih sekali lagi khususnya pada Bapak Kalapas dan keluarga besar Lapas Muaro serta tim Sero TV. Ayat terakhir hadiah. Karena kekurangan godang, kita akan hadiahkan kepada apa-apa. Siapa? Apa nama hijau? Pas dia lurus ya Pak. Pak wajah hijau Pak. Apa ada ke belakang? Pak. Ini bisa Pak kamu kok. Assalamualaikum Pak. Saya nama Pak. Kampung mana Pak? Di Payakumbuh kampung Pak. Di mana Payakumbuh Pak? Gunung. Labuh Gunung. Di Gadui. Kau buat untuk apa? Mudah-mudahan apa semakin rajin baca Quran Pak ya. Pak. Assalamualaikum. Ini saja. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak, abang-abang, rekan-rekan semua sini semakin sehat dan rajin ibadahnya. Jangan tinggalkan 5 waktu. Walaupun masih merokok, alun bisa ninggalkan rokok oleh azan 30 salat. Salat 5 waktu tidak boleh tinggal. Walaupun nggak bisa di masjid, di kamar kalau nggak muat. Walaupun masih merokok, 5 waktu tidak boleh tinggal. Ini saja. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.